Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Saifullah, masih dalam membahas kita pandangan Islam moderat bersama Gus Juhairi Misrawi atau Gus Mis. Dan pada kali ini akan kita membahas sesuatu yang sangat menarik, dan beberapa waktu belakangan ini menjadi kasus yang menjadi peristiwa yang sangat viral ya, yaitu tentang kita akan membahas, belajar dan pemikiran-pemikiran dari tokoh kita, pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beberapa waktu yang lalu viral beritanya, yaitu hilangnya beliau dari kamus sejarah Indonesia. Tapi kita nggak akan membahas soal itu, kita akan membahas soal jejak-jejak pemikiran beliau, ajaran-ajaran beliau, buku-buku beliau, dan kita banyak akan belajar bersama beliau. Dan kita akan bahas bersama Gus Juhairi Misrawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat Gus? Alhamdulillah. Nah, beliau ini menulis biografi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini ada terbitan Gramedia. Kebetulan yang ini saya udah punya bukunya. Sangat menarik, berbeda dari buku-buku biografi lainnya. Gimana Gus ini dulu, inspirasinya apa hingga Gus? Sebenarnya ada banyak ya sebelum ini ya, buku-buku biografi, tapi agak yang saya temukan agak tipis dan mungkin agak kurang lengkap. Ya, ini agak lengkap. Bagaimana dulu inspirasinya hingga mau menulis biografi beliau agar mungkin kita bisa membaca? Ya, terima kasih. Setiap membincangkan tentang kehidupan, pikiran, keteladanan Hadratus Syekh, saya selalu merinding ini. Seperti hadir beliau dalam betul, kita ya. Betul-betul kita sangat beruntung mempunyai sosok besar seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kata-kata Hadratus Syekh itu hanya melekat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh itu adalah maha guru. Maha guru, jadi gurunya para guru. Saya itu sejak dulu masih kecil, karena saudara kakek lulusan dari pesantren Tubuh Ireng. Jadi memang sangat dekat dengan alam pikiran, kisah-kisah, cerita-cerita keteladanan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi sejak dulu itu saya berziarah ke pesarian Hadratus Syekh, ke makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tubuh Ireng. Sebelum Gus Dur. Iya. Kalau setelah ada Gus Dur ya itu makin itu ya. Itu sudah ya makin dekat, karena Gus Dur saya hidup dekat dengan Allahyarham Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai ABG, anak buah Gus Dur. Nah, dulu saya selalu ziarah ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu biasanya dari jam 12 malam sampai jam subuh. Sampai subuh. Ketika masih Tubuh Ireng itu masih ya seperti suasana masa Hadratus Syekh. Ya, karena rumahnya Hadratus Syekh dulu itu masih seperti itu, tidak pernah dirubah. Belum ada bangunan yang belum ada bangunan. Ya? Iya, masjidnya juga begitu. Oh, ya. Masjid juga begitu. Itu masjid yang seperti di film Sang Kiai itu. Betul. Mirip-mirip begitu. Mirip-mirip ya? Itu. Masih seperti itu musolanya itu. Itu ziarah ke makam Hadratus Syekh itu jam 12 tuh rame, berbes-bes. Berbes-bes, tidak pernah berhenti. Dan kenapa? Karena tawasul, tabarruk kepada Hadratus Syekh ini supaya kita, kalau saya pribadi misalnya, supaya saya bisa menjadi seorang alim, seorang penulis, karena Hadratus Syekh itu adalah alim wa katib. Jadi seorang alim tapi juga penulis, banyak karya-karyanya. Sampai tibalah suatu hari saya mendampingi Allahyarham Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, berkunjung ke pesantren Sidogiri. Kiai Nawawi di Sidogiri, Pasuruan. Nah, ketika mendampingi Gus Dur itu, saya mendapatkan sebuah buku Irsyadus Sari, kumpulan tulisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan
Lalu kemudian buku bahasa Arab tuh ya. buku bahasa Arab yang Tulisan beliau yang dikumpulkan oleh Mas Isom Hazik, Allahyarham. Isom Hazik ini orang pinter, cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kepintarannya itu seperti Allahyarham Kiai Abdul Rahman Wahid. Iya. Dan ketika membaca kitab itu, Irsyadus Syari itu kitab yang sangat luar biasa karena berisi kumpulan-kumpulan kitab dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, sejak itu kemudian saya membaca, menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan ini. Memang ini berbeda dengan kitab-kitab tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang lain. Mungkin kitab yang terlengkap karena ini berisi biografi dan pemikiran. Yang saya bingkai moderasi, keumatan, dan kebangsaan. Ini 3 dari kalau kita ingin belajar dari Hadratus Syekh itu, kita belajar moderasi, belajar keumatan, dan belajar kebangsaan. Dan alhamdulillah setelah dicetak itu, ini sudah ratusan ribu eksemplar. Baik yang asli maupun yang bajakan. Selalu ada. Iya, mungkin yang penting manfaat. Iya, kalau yang beli yang bajakan mungkin yang NU lah nggak apa-apa. Jadi buku ini buku terlengkap sampai ada seorang profesor dari Australia mengirimkan email kepada saya dan mengatakan bahwa ini tentang biografi dan pemikiran Hadratus Syekh yang paling lengkap di antara buku-buku yang lain. Dan saya tentu merasa sangat senang, setidaknya bagi saya pribadi. Karena pertama-tama kitab itu dokumentasi pribadi bahwa saya menuangkan apa yang saya pahami tentang dari pikirannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Dan ini sebuah kebahagiaan hidup dari saya. Ada banyak sekali ibu-ibu nelpon saya, "Gus, terima kasih banyak. Anak-anak saya itu ingin mengenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari." Tapi mereka tidak bisa bahasa Arab karena udah lahir di sini kan, di Jakarta kan. Bagi yang anak-anak pesantren membaca Irsyadus Syari itu gampang sekali, kapan saja bisa membaca itu. Lalu kemudian saya begitu sangat senang, terinspirasi dan hampir dibedah di seluruh wilayah NU dan di beberapa cabang-cabang NU dan juga di beberapa kampus. Ya kalau acara kader-kader muda NU, PMII, IPNU, PNU, Fatayat itu menjadi yang biasa. Tetapi kitab ini pada akhirnya kemudian dibaca oleh orang-orang yang bukan dari NU. Karena ya tadi cerita yang viral, nama Hadratus Syekh tidak ada hilang dalam kamus sejarah. Tapi insya Allah bagi kita warga NU tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena kita ya berziarah ke makam Hadratus Syekh, mengirimkan Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh, terutama saya pribadi setiap hari mengirimkan Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh, Syekhana Khalil, Bangkalan, Kiai Asnawi, Biski Samsuri, Bapak Hasbullah. Nah, itulah saya kalau dikatakan apa kebahagiaan saya dalam hidup ini, kebahagiaan saya karena menulis buku ini. Buku ini menjadi dokumen bagi saya pribadi untuk menimba mata air keteladanan, mata air kearifan, mata air keilmuan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi itu ceritanya dan buku ini hampir ada di seluruh perpustakaan di universitas di Barat. Juga ada di perpustakaan NU nih di lantai 2. Pasti, perpustakaan NU itu penting bagi saya karena saya riset di situ. Ini kan perpustakaan punya Lakpesdam NU. Dipindahin ke sini. Ke sini. Jadi dulu saya kebetulan aktif di dulu di Lakpesdam NU. Awal-awal setelah pulang dari Kairo, saya punya keistimewaan untuk membedah beberapa tentang buku-buku tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi kemudian Irsyadus Syari itu melengkapi apa sungguhnya mimpi, visi, cita-cita, cara pandang keislaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, mungkin itu yang akan kita bahas nih Gus. Bagaimana pemikiran kita belajar dari beliau tentang moderasi. Kita bahas satu-satu ini. Apa pandangan beliau tentang moderasi?
pada zamannya tentu, dan mungkin sangat visioner sampai sekarang. Pandangan moderasi beliau sangat kita laksanakan lah, kita kagumi. Gimana Gus pandangan beliau Jadi, soal moderasi ini? memang Ceritanya. kalau kita bicara moderasi Islam, kita berhutang budi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terutama saya pribadi, yang memahami Islam itu melalui pintu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. An-Nahdiyah secara garis beras. Nah, moderasi Islam yang dibangun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah dijelaskan dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang sekarang Kitab wajib itu. Kitab buat NU wajib itu. yang sekarang dibedah di YouTube, di Facebook banyak, dan saya senang sekali kitab ini dibedah. Dan mudah-mudahan juga suatu saat di TV NU ada yang membedah buku ini, mengundang beberapa tokoh-tokoh untuk mengambil inspirasi. Nah, di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini fondasi moderasi Islam ala NU itu dibangun. Apa itu? Yaitu adalah bahwa kita dalam akidah yaitu merujuk kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Yaitu kenapa? Karena masalah akidah ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak kepada ekstremisme. Apa itu? Gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan, menganggap dirinya yang paling benar. Dan kemudian itu yang kita lelucon. Dakwahnya itu bukan ngajak orang masuk Islam, mengeluarkan orang dari Islam. Iya. Karena keras ngancem-ngancem terus. Ngancem-ngancem terus, semua salah, tidak ada benarnya. Maka dalam Risalah Ahli Sunnah, kita semua warga NU ini dalam akidah hendaknya kita belajar dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Apa itu? Sederhana sekali. Ya. Bahwa Allah itu akan selalu bersama dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Ya. Maka ada hadis yang berbunyi segala sesuatu yang di mata manusia itu baik, maka di mata Allah itu baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sederhana sekali itu ya. Sederhana sekali tauhid ini dibangun. Apa itu? Allah sudah memberikan akal budi, hati nurani kepada kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kemudian kita mempunyai Al-Qur'anul Karim sebagai sumber kita untuk memahami Allah itu. Maka kemudian kita mengenal Al-Asma'ul Husna. Ya, bagi orang-orang ekstremis radikal itu Allah itu maha mengancam. Al-Qahar, Al-Jabbar, ya kan? Seolah-olah Allah itu juga As-Salam, Maha Damai, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Ra'uf, ya kan? Iya, Maha Pemaaf, ya kan? Sehingga kemudian kita memahami Allah itu dengan selaksa makna yang sangat luas. Betul. Samudra makna yang luar biasa. Maka kemudian kita dalam beragama itu harus punya ikhtiar, harus punya kasab usaha, harus menggunakan akal kita. Tapi jangan lupa pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ada satu ayat yang kita diajarkan di pesantren oleh kiai berulang-ulang, faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu punya keinginan, punya tekad bulat, tawakal kepada. Tapi harus ada azimah. Azimah itu kata para ulama tafsir itu adalah kegigihan, kesungguh-sungguh, kerja keras. Kerja keras seperti para ulama dulu mengajarkan kita di pesantren-pesantren. Betul. Bagaimana kita hidup ini betul-betul mengisi dengan hal-hal yang positif. Karena segala sesuatu yang direncanakan oleh kita untuk kebaikan, maka Allah akan memenuhinya dengan kebaikan pula.
Maka kemudian ya kalau kita nggak belajar Al-Quran, nggak belajar ulumul Quran, kita sampai kapanpun tidak akan mengerti Al-Quran. Iya. Kalau kita tidak mempelajari ilmu akidah, maka kita tidak akan memahami akidah itu apa. Itu yang pertama, moderasi dalam akidah. Betul, betul, betul. Moderasi dalam akidah. La yukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Jangan mengkafirkan siapapun yang sholat menghadap kiblat, apapun mazhab. Iya. Ya. Makanya NU itu korban dikafirkan orang. Iya. Kita itu tidak Iya, iya. mengkafirkan orang, tidak menyesatkan orang. Tapi Kita disesatkan sudah orang. disesatkan oleh orang. Dikafirkan orang. Kata Gus Dur gampang, kita syahadat lagi. Syahadat lagi sudah Islam lagi. Sudah Islam lagi kata Gus Dur. Itu sederhana itu sebenarnya. Kita tidak, maka Gus Dur selalu mengutip hadis man kaffara akhahu musliman faqad ba'a bihi aduhuma. Atau dalam satu ungkapan man kaffara akhahu musliman fahuwa kafir. Jadi barang siapa, ini dalam kitab Al-Muwatta. Iya. Tapi yang pertama, man kaffara akhahu musliman faqad ba'a bihi aduhuma. Kalau kita mengkafirkan saudara kita, maka kemungkinan kita bisa menjadi kafir. Maka nggak boleh mengkafirkan. boleh, ya. Tugas kita berikhtiar, berusaha. Yang menentukan siapa itu kafir atau tidak itu Urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran disebutkan inna rabbaka huwa alam man dhalla an sabili wa huwa alam bil muhtadin. Bahwa yang bisa menentukan kamu itu berhidayah atau tidak dan kamu tersesat atau tidak itu Allah. Maka sebenarnya kita sejatinya tidak mengeluarkan fatwa-fatwa sesat, fatwa-fatwa kafir, terutama kepada saudara kita yang muslim. Iya. Nah, terakhir NU sudah mengatakan kata kafir tidak boleh digunakan bagi non-muslim. Iya. Ya, itu dalam hasil Bahasul masail. Masail, Itu iya. lanjutan dari moderasi dalam akidah. Jadi, la yukafiru ahadan minal qiblah, kepada sama muslim nggak boleh mengkafirkan. Dan sekarang ada kaul jadid dari Bahasul Masail kita, tidak boleh menggunakan kata kafir kepada non-muslim. Karena istilah kafir itu pada masa itu digunakan untuk membedakan. Nah sekarang itu kita hidup tidak dalam suasana seperti dulu. Kita hidup damai. Jadi moderasi dalam akidah. Yang kedua, moderasi dalam fikih. Iya. Maka bagaimanapun orang mengatakan cukup akidah aja, fikih nggak boleh. Nggak bisa. Nggak usah, nggak bisa. Kita Nggak boleh. sholatnya gimana kalau nggak bisa fikih? Maka karena ibadah itu isinya adalah amalan-amalan, maka kita harus punya fikih. Dalam para di pesantren, al-fiqhu al-fahmu fahman taman, yaitu memahami secara menyeluruh, secara sempurna, secara komprehensif, secara kafah. Maka, nah bagaimana ini yang luar biasanya dari Hadratus Syekh. Di negara-negara lain, Mas Saiful, di Mesir, mazhabnya Maliki dan Hanafi. Kemudian di Turki, Hanafi. Di Pakistan, Hanafi. Indonesia ini sebagian besar Syafi'i. Bermazhab Imam Syafi'i. Karena kita banyak mengenal dari Asy-Syafi'iyah, yaitu para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah memoderasi. Kita ini orang NU, afdholiyah lebih utama mengutip merujuk pada Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak ada, merujuklah kepada imam-imam yang lain. Maka dalam Bahasul Masail memang diutamakan merujuk kepada Imam Syafi'i. Kalau tidak ada, atau mana yang lebih maslahat merujuk pada imam-imam yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal itu. Nah, kenapa kok bisa begini? Kita nggak boleh terpaku hanya satu mazhab. Ini juga ajaran Imam Syafi'i. Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar, tapi mungkin saja salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Jadi, jangan ada absolutisme mazhab. Mazhab itu cara berpikir. Mazhab itu cara pandang. Mazhab itu nalar. Oleh karena itu, kita diberi ruang untuk mengambil inspirasi pandangan dari mazhab-mazhab yang lain.
maka moderasi dalam fikih. Nah, orang-orang NU misalnya Ya. ya rileks. Kalau mau kita kunut, tapi kalau ada orang yang tidak kunut nggak apa-apa. Silakan, nggak larang-larang. Nggak larang-larang. Kenapa? Karena Tidak menyesatkan juga. karena kita moderat. Kita tarawih sekarang ada yang 23, Ada 8. ada yang 8 atau 11 ya kan? Iya. 20 sama yang 8. Witirnya. Iya. Apakah NU menyesatkan? Enggak. Apalagi kata Gus Dur sudah diskon 60%. Gus Dur waktu Iya, tarawih betul. bersama Pak Harto kan. Iya. Gus Dur kenapa kok tarawih 8? Diskon 60% gitu. Guyonan Yang Gus penting Dur. terawih daripada nggak terawih ya kan. Jadi makanya kemudian kita ini menganut mazhab Imam Syafi'i, tetapi kita tidak menyalahkan mazhab-mazhab yang lain. Kenapa? Karena misalnya Imam Abu Hanifah itu guru dari Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini satu guru. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Tapi ada pandangan yang berbeda-beda. Maka kemudian dari moderasi bermazhab ini, kita di pesantren belajar kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid, karya dari Ibnu Rushd. Bagaimana masing-masing mazhab itu mempunyai pandangan terhadap sebuah persoalan. Jadi moderasi dalam fikih. Supaya kita tidak menjadi ekstremis, tidak mudah-mudah menyalahkan amalia-amalia kita. Yang ketiga adalah moderasi dalam spiritual, yaitu dalam tasawuf kita merujuk kepada Imam Al-Asy'ari dan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Asy-Syadzili. Itu dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Kita ini tasawuf, tapi tasawuf yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena ada tasawuf yang memisahkan dari syariat. Maka moderasi dalam tasawuf. Bahwa kita menjalankan syariat, tapi pada sisi lain kita juga menjalankan tarekat. Maka kemudian Al-Ghazali merumuskan ada makom syariat, makom tarekat, makom hakikat, makom ma'rifat. Yang paling tinggi. Itu moderasi dalam tasawuf. Nah, ini yang kemudian menjadikan NU sebagai salah satu kelompok muslim moderat yang paling kokoh. Dan jasanya Hadratus Syekh. Jasanya Hazur. Maka kita harus selalu mengirimkan Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh. Karena kita tidak terjerambab kepada ekstremisme. Dalam akidah kita moderat, dalam fikih kita moderat, dalam tasawuf pun kita moderat. Hidupnya di jalan tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Jadi itu moderasi yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian Gus Dur melakukan semacam redefinisi yang kemudian jadi tasamu, i'tidal gitu. Tawazun. Nah, itu kemudian disebut dengan moderasi secara metodologis, secara manhaji. Itu yang kemudian kita rumuskan belakangan disebut dengan maqasidus syariah dalam bahasa kita belakangan ini. Tetapi fondasinya itu sebenarnya diletakkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain. Dengan negara yang lain. Maka misalnya saya beruntung di Al-Azhar karena Al-Azhar itu kok pikirannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Cuman di Al-Azhar itu kalau mazhab fikihnya ditambah 2 mazhab Syiah. Saya di Al-Azhar belajar al-fiqhu alal madhahib as-sittah, yaitu 6 mazhab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, sama Zaidiyah dan Ja'fariyah di Al-Azhar. Selebihnya saya kira juga sama dari pandangan Hadratu. Dan kita sangat beruntung karena menurut saya ini bahasa saya itu Islam kafah. Jadi kenapa? Karena ada orang yang belajar akidah nggak mau belajar fikih. Ada orang belajar fikih, nggak mau belajar akidah. Ada orang belajar tasawuf, tapi nggak mau belajar fikih. Nah, kita nih NU ini moderatnya itu kebangetan. Kita belajar akidah, kita belajar fikih, dan kita belajar tasawuf. Maka kita ini insya Allah NU ini, kita ini semua ini insya Allah
Islam yang kafah ya. Kafah. Lengkap untuk belajar Lengkap Islam sekali, ya. lengkap sekali. Maka sebenarnya ya kadangkala kalau ada orang yang menyesatkan kita, mengafirkan kita, ya kita ini harus berbesar hati. Kadang juga sedih di hati kita. Tapi ya hiduplah begitu, kita harus hadapi. Tapi kita dan saya berkeyakinan bahwa konsep moderasi yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu berjasa besar bagi moderasi Islam ala NU dan bagi moderasi Islam Indonesia. Sekarang Presiden Jokowi punya program moderasi beragama. Moderasi beragama ala Presiden Jokowi itu jejak-jejak fondasinya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka menterinya harus dari NU, Menteri Agama. Karena dia yang punya pemahaman, dia yang punya pengalaman dalam moderasi beragama. Nah, orang-orang NU ini sudah teruji hidup moderat di antara sesama. Lalu kemudian dalam perjalanannya Kiai Ahmad Siddiq merumuskan ukhuwah itu, ukhuwah Islamiyah. Kalau kita bersaudara sama Muslim, maka kita akan menjadi bersaudara ukhuwah watoniyah. Kalau kita punya ukhuwah watoniyah, insya Allah kita akan menjadi ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan dari NU untuk bangsa dan dunia. Cocok. Tapi kadang gini Gus, kita sering NU kali dituduh karena kita antara moderasi dan mempertahankan tradisi kan. Tradisi itu yang dianggap kita masih berkutak di situ. Sementara ada pihak lain katanya sudah selesai dianggapnya dan sudah harus maju, berkemajuan gitu kan. Itulah yang dianggap dituduh karena masih mempertahankan tradisi itu sebagai klenek, ziarah kubur, segala macam kan, bahkan tahlilan 7 hari, 100 hari. Itu kan sebenarnya kita mempertahankan tradisi yang baik gitu ya. Itu gimana terhadap serangan-serangan atau tuduhan seperti ngapain kok tradisi kayak gitu kan, tradisi bukan tradisi Islam sesungguhnya. Ya, kita bisa menjawabnya dengan cara berpikir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa itu? Kita merujuk lagi kepada Imam Mazhab yang 4 ini. Nah, Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad membuat mazhab namanya Qaul Qadim. Ketika pindah ke Mesir membuat mazhab namanya Qaul Jadid, pandangan baru, merevisi. Artinya apa? Di mana kita tinggal, di mana kita berpijak, kita harus ramah terhadap kearifan lokal. Kita ramah terhadap tradisi, kita ramah terhadap kebudayaan. Maka NU itu adanya di pedesaan-pedesaan, ada di kampung-kampung karena ramah terhadap kearifan lokal, ramah terhadap kebudayaan dan tradisi. Maka tidak boleh kemudian mazhab yang ada di Baghdad dipaksakan ada di Mesir. Nggak bisa. Karena maka kita menyebutnya Islam Nusantara. Kalau ditarik di mana ini? Cara pandang Hadratus Syekh. Kita bisa mengutip pandangan dari Imam Malik. Tadi Imam Syafi'i, Qaul Qadim, Qaul Jadid. Lalu kemudian sekarang ada pandangan dari Imam Malik. Al-'ada muhakkamah. Ya kan? Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, tradisi-tradisi dalam masyarakat bisa dijadikan sumber hukum. Maka ini yang kemudian Imam Malik, apa tradisi-tradisi kebiasaan yang ada di Madinah itu menjadi sumber hukum. Di Madinah. Di Madinah. Kenapa? Kita harus ramah tadi terhadap kearifan lokal. Maka kemudian dalam perjalanannya NU lagi punya satu slogan, al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Hendaklah kita mempertahankan tradisi lama yang baik, lalu kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi ini yang menjadi landasan bahwa NU itu sekali lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwa kita ini di dunia akan selamat, di akhirat akan selamat. Jadi urusan dunia ya kita juga laksanakan karena kita menghormati tradisi dan kearifan lokal, orang berada bersama kita nyaman. Saya masih ingat itu waktu kecil bagaimana ibu saya kalau saya sakit masih pakai selamatan. Selamatan itu kan isinya doa dan berbagi sedekah kedermawanan kepada yang lain.
Nah, kenapa? Karena sudah ada tradisi pada zaman itu, selamatan, supaya kita selamat. Nggak ada salahnya kita berdoa dan berbagi kepada sesama. Maka oleh karena itu, menjaga tradisi itu bagian untuk memoderasi. Supaya kita tidak berbenturan dengan kearifan-kearifan lokal yang tumbuh. Dan itu adalah dakwah Wali Songo. Kenapa dulu dakwah ke Wali Songo itu dengan tembang sukses? Dengan kebudayaan, tembang-tembang, macapat, ya kan? Tradisi lama dimoderasi, apa istilahnya sekarang itu dimodifikasi mungkin menjadi ajaran Islam gitu. Dan menghargai kearifan seperti Sunan Kudus, tidak menyembelih sapi karena menghormati umat Hindu. Jadi ini yang kemudian dan mengganti sapi dengan kambing atau domba. Itu kearifan lokal yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun seperti kata Imam Syafi'i tadi, ketika Imam Syafi'i di Baghdad punya mazhab Qaul Qadim, ketika Imam Syafi'i di Mesir punya mazhab Qaul Jadid. Sama. Kalau kita hidup di Indonesia, kita harus hidup dengan jiwa dan raga, menghormati tradisi, kearifan dan kebudayaan kita. Itulah yang sekarang dalam DNU sebagai Islam Nusantara itu, Gus. Islam Nusantara, jadi menjaga tradisi kearifan Nusantara. Nah, kalau gitu bisa disebut juga dong, Kiai Hasyim Asy'ari ini kita sebagai bapak moderasi Indonesia dong ya? Oh, bapak moderasi Indonesia dan dunia. Bapak moderasi Indonesia dan dunia. Kita beruntung, kalau tidak kita sudah jadi ISIS semua. Maka NU itu penjaga Islam dan penjaga Indonesia. Waktu itu apa ya kondisi ketika zamannya beliau Hadrusya itu dalam kondisi Indonesia dalam kondisi seperti apa sehingga sangat visioner pikiran-pikiran tentang moderasi dan sangat relevan sampai sekarang. Dalam situasi seperti apa ya kita bayangkan gitu. Jadi memang kalau kita baca bukunya Allahyarham Kiai Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo. Allahyarham insyaallah dilapangkan alam kuburnya. Amin. Di dalam buku Atlas Wali Songo itu dijelaskan bahwa ini melanjutkan tradisi dakwah dari ulama-ulama Nusantara di masa lampau. Karena salah satu kelebihan dari NU itu adalah pesantren. Di mana pesantren itu melestarikan tradisi, kebudayaan, dan paham keislaman. Sehingga ini turun-temurun dari pesantren-pesantren yang kita tahu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah pembelajar yang sangat baik. Mondok dari satu tempat ke tempat yang lain, ngaji kitab, bahkan akhirnya beliau belajar kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, itu yang menyebabkan, jadi sebenarnya selama masih ada pesantren, insya Allah NU akan terus maju berkembang. Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dan moderasi Islam itu akan terjaga. Karena itu yang menjadi mata rantai dalam bahasa ilmu hadis adalah sanad dari kenapa matan dari moderasi Islam itu terus berkembang. Karena sanad karena ingin menjaga Nusantara yang sudah berbudaya, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai keislaman yang penuh kebaikan, penuh nilai-nilai al-madaniyah al-fadilah, peradaban dan keadaban itu. Jadi itu yang menjadikan konteks bahwa moderasi Islam itu menjaga Indonesia. Kalau dulu menjaga Nusantara. Jangan sampai kita ini ngekos di Nusantara, di Indonesia ini. Ini rumah kita. Ini rumah kita, kita jaga. Maka kemudian pikiran-pikiran moderasi dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu melestarikan tradisi yang sejak Wali Songo dan mungkin juga sebelum Wali Songo, sehingga lestari dan mewarisi kepada kita setelah itu untuk terus membumikan, mensyiarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Oke Gus, selain soal moderasi tadi tentu sangat lengkap beliau ya, sangat keagamaannya. Tapi kan beliau juga sangat dekat dengan umat dan beberapa hal sangat fundamental tentang kebangsaan. Ini bagaimana Gus? Kita ulas lagi bagaimana beliau ini tentang
tentang umat, pikiran-pikiran tentang keumatan, dekat dengan keumatan dan tentang bangsa Indonesia. Iya. Beliau beberapa hal menentukan Iya. dalam sejarah Indonesia. Ini memang satu tarikan nafas, keumatan dan kebangsaan itu satu tarikan nafas. Iya. Kenapa? Lalu kemudian 1926 atas pesan dan perintah dari Syekhona Khalil Bangkalan, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Itulah keumatan. Bahwa kita ini umat Islam ini gampang dipecah belah. Oke. Bagaimana cara supaya kita ini solid bersatu? Maka mendirikanlah Nahdlatul Ulama 1926 di Surabaya. Beliau kemudian merumuskan konon asasi. Dalam buku ini saya terjemahkan sendiri konon asasi. Biasanya konon asasi itu yang dipakai punyanya Ki Haji Mustafa Bisri. Saya mencoba menerjemahkan juga, tapi tidak sebagus Gus Mus lah. Karena beliau pasti lebih ini. Muqaddimah konon asasi Nahdlatul Ulama. Ini keumatannya. Bahwa umat Islam itu harus menjadi contoh teladan. Kalau umat Islamnya cakar-cakaran, maka yang berdampak bagi Islam. Karena Islam sama sekali tidak mengajarkan. Maka kita beruntung, memang kita sebagai seluruh kader NU harus membaca konon asasi Nahdlatul Ulama. Karena ini fondasi dari keumatan. Ya apa yang disebut konon asasi? Dalam konon asasi itu mengutip dari Imam Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Al-haqqu bila nidhamin qad yaulibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Moderasi Islam ini bagus tadi saya jelasin. Tapi kalau tidak diorganisir, kalau tidak ada organisasi yang menopangnya itu, misalnya tadi Risalah Ahli Sunnah jadi kitab saja, nggak ada NU-nya, nggak bisa berkembang. Umat ini akan gamang. Nggak tahu ada saluran atau tidak alat untuk menyebarkan ajaran betul itu. Melalui al-ulama, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Maka lahirlah NU dalam kanonisasi itu apa? Supaya kita ini mengorganisir bahwa kata kuncinya kata beliau adalah bagaimana kita ini bersatu. Ukhuwah Islamiyah itu penting karena bagaimanapun ukhuwah Islamiyah itu adalah modal kita sebagai umat Islam. Al-Muslim ahul Muslim, seorang yang Muslim saudara bagi Muslim yang lain. Apapun mazhab, apapun ormasnya, apapun afiliasi politiknya, maka di NU ini banyak politisi di semua partai ada. Kenapa? Karena kita ini harus mengedepankan persatuan. Berbeda niscaya. Maka kemudian ada hadis Nabi, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian itu terpecah belah. Kalau kalian terpecah belah, maka hati kalian terpecah belah. Itu bahaya sekali. Kalau nggak ada NU, nah kita ini cakar-cakaran. Betul. Maka kemudian keumatan NU itu diharapkan menjadi teladan bagi kelompok yang lain. Kalau kita Muslim, mari kita bersama-sama. Pasti ada perbedaan. Di NU banyak perbedaan. Ya kan? Banyak saya dengan beberapa teman-teman berbeda, tetapi karena kita NU maka kita merumuskan ukhuwah nahdiyah, persaudaraan ke-NU-an yang sekarang kata teman-teman itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Untuk apa? Untuk kebangsaan. Maka kemudian kita mengenal hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Betul. Itu adalah karya besar dari Nahdlatul Ulama. Ini bukan hadis. Ya, tapi kemudian ada ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita mencintai bangsa kita, tanah air kita. Nah, hubbul waton minal iman itu sebab kalau kita menjaga bangsa, kita menjaga Islam. Karena apa? Karena Indonesia ini disebut dengan negara yang memberikan keleluasaan kepada kita untuk melaksanakan syariat Islam. Maka kita ini bertanggung jawab untuk menjaga negeri ini. Ini yang diajarkan sejak Hadratus Syekh Masyari kayak Wafasbullah dengan lagunya Ya Lal Waton itu yang membangkitkan satu semangat untuk terus menjaga Indonesia. Tetapi namanya cinta itu tidak hanya menjaga, cinta itu membangun negeri ini. Maka saya mengatakan kepada teman-teman NU, kalau Indonesia ini jatuh miskin, kita bertanggung jawab.
Karena kita menjadi bagian asawadul a'dham. Iya. Kita bagian terbesar di negeri ini. Ya, betul. Nah, kalau Indonesia maju, pasti ada peran NU di situ. Betul. Kemajuan Indonesia ada peran NU, ada Iya. teori masyarakat sipil. Kenapa kok Indonesia itu diterpa politik, masalah politik, diterpa pandemi, kok bisa kokoh? Kokoh, Karena ada kuat. NU di situ. Yang apa? Yang menjaga Indonesia, membangun lembaga pendidikan seperti pesantren, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghidupkan kehidupan masyarakat. Sekarang bayangkan Baitul Mal NU Ya. di tingkat masyarakat, UMKM NU, koperasi muslimat, fatayat. Itu kan bagian dari bagaimana NU mengabdi, berdedikasi, berkarya untuk negeri. Maka memang negeri ini sangat beruntung karena visi NU itu untuk memajukan Indonesia. Maka kemudian Muhammad Syahab dari Libanon, seorang wartawan yang dulu selalu bersama-sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian menulis sebuah buku Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Wadi'ul Labinati Istiqlal Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah peletak batu bata kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam sejarah dulu, kelompok-kelompok nasionalis itu meminta kepada Hadratus Syekh untuk menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Pernah ada permintaan itu ya? Ada. Dulu tokoh-tokoh minta. Karena saking cintanya Hadratus Syekh ini pada Indonesia, pada Nusantara pada waktu itu. NU 1926 lahir sekitar 19 tahun sebelum Indonesia merdeka kan. Tapi apa kata Hadratus Syekh? Biarlah Bung Karno yang menjadi presiden pertama dan Bung Hatta. Kenapa? Mungkin pada waktu itu biar saya menjaga umat. Biar saya jaga umat. Tugas jaga negara itu biar Bung Karno. Itu coba bayangkan. Bahkan ketika Bung Karno dalam situasi sulit, NU mengeluarkan satu fatwa waliul amri daruri bisyaukah. Orang bertanya-tanya kenapa kok NU sama Bung Karno luar biasa? Karena NU itu melihat Bung Karno simbol negara, bapak bangsa, bapak proklamator, putra sang fajar, yang bagi NU menjaga Bung Karno, menjaga Indonesia supaya tidak terpecah belah. Maka kebangsaan bagi NU itu melahirkan Indonesia, menjaga Indonesia, sekaligus membangun Indonesia. Coba bayangkan kalau pesantren-pesantren, kalau negara itu mampu nggak? Bagaimana ngurusin jutaan santri? Ada sekitar berapa katanya data terakhir 20 juta santri. Kita sekarang seluruh Indonesia. Ya, gaji guru-guru di pesantren. Saya dulu jadi ustadz di pesantren, gajinya cuman Renso dan sabun Lex. Ikhlas, keikhlasan kata Kiai itu. Sesekali ayam dan pisang dikirim dari ini. Puasa Senin Kemis karena nggak ada yang bisa dimakan. Tapi itu barokah ya. Kiai mengajarkan kepada saya itu keikhlasan. Harus ikhlas. Seorang yang mengajarkan ilmu harus penuh dengan keikhlasan. Maka kebangsaan Indonesia ini sebenarnya di dalamnya adalah kebangsaan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi gerakan besar kebangsaan Nahdlatul Ulama. Oke. Pemirsa TVNU yang berbahagia, luar biasa perbincangan kita tidak terasa ini sudah di penghujung acara kita, Gus. Ya. Jadi apa yang di momen sekarang ini secara aktual, secara faktual, ajaran atau apa yang kita simpulkan di abad sekarang ini dari beliau Hasyim Asy'ari, ajaran-ajaran beliau yang masih bertahan sekarang dan masih kita masih menjadi Indonesia. Ya, maka sekali lagi kita harus mengirimkan Al-Fatihah, tahlil kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan seluruh masyayikh Nahdlatul Ulama, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini meletakkan moderasi Islam tadi itu. Karena memikirkan bagaimana umat ini bersatu, tidak terpecah belah. Memikirkan bagaimana Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, dan Indonesia maju.
Ini pikiran-pikiran ini yang harus ditumbuhkan bagi kalangan milenial. Ya. Dan saya selalu bangga dengan NU karena NU punya pengkaderan yang sekarang sangat baik sejak dari IPNU, PPNU, Fatayat, Muslimat, PMI juga. PMI juga, GP Ansor, ya kan. Maka ini menjadi sedekah NU bagi negeri ini, bagi Islam dan bagi peradaban dunia. Maka oleh karena itu teruslah membaca karya-karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seperti di bulan Ramadan ini, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dibedah sepanjang hari, sepanjang bulan Ramadan, bahkan setelah Ramadan masih ada yang karena itu yang akan membangkitkan kesadaran moderasi dalam berislam. Oke, terima kasih pemirsa TV NU yang berbahagia. Demikian untuk edisi kali ini. Kita akan berjumpa kembali dan berdiskusi pada hal-hal yang lain bersama Gus Juhari Misrawi, dan kita berdoa semoga beliau sehat dan kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Sampai jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.